Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Hayuning Tias dengan NPM 2231060090 dari kelas Psikologi Islam 2H. Di sini saya akan memaparkan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Kalam atau Tauhid yang diampu oleh Bapak Agus Devrianto. Semua gerakan Islam yang muncul pada awal abad ke-20 menyadarkan ideologinya pada Islam. Meskipun secara budaya, gerakan-gerakan Islam diperkaya oleh unsur lokal dan nasional. Pada dasarnya, mereka ini mencerminkan pandangan dan wawasan Islam yang beragam. Pada tingkat teori, ideologi itu dirumuskan berdasarkan prioritas nasional. Ideologi memainkan peranan penting bagi kelangsungan gerakan dan menjadi sebuah mekanisme internal yang penting dalam perkembangannya. Orientasi ideologis yang bisa dilihat dari kelompok dan gerakan Islam yang muncul ini salah satunya adalah fundamentalisme, radikalisme, ataupun fanatisme. Sebutkan objek material atau objek kajian dan objek formal dalam gerakan keagamaan dalam Islam. Objek material atau objek kajian dalam keagamaan Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah, di mana dalam segala pergerakan agama Islam harus dilandasi oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dan objek formal dalam gerakan keagamaan Islam adalah usaha manusia untuk menyerukan atau mengajak manusia lain dengan ajaran agama Islam agar menerima, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam, bahkan memperjuangkannya. Jelaskan konsep ideologis, fundamentalisme, radikalisme, atau fanatisme dalam menganalisa makalah Anda. Makalah saya berjudul Hubungan Antara Iman, Islam, dan Ihsan. Konsep fundamentalisme berdasarkan makalah adalah faham yang menganut tentang ajaran dasar dan pokok yang berkenaan dengan ajaran keagamaan atau aliran kepercayaan atau dapat dikatakan sebagai keimanan seseorang, sehingga dapat dikaitkan bahwasannya keimanan keislaman seseorang. Namun dengan keyakinan berlebihan sehingga menimbulkan ketidakrasionalan dan tidak moderat, juga cenderung melakukan sebuah kekerasan atau sebuah pergerakan kepada suatu kaum, contohnya kepada pemerintah. Hal ini dikarenakan tidak menerima sebuah perubahan dan disebut sebagai radikalisme. Bisa terjadinya sebuah pergerakan radikalisme dikarenakan adanya fanatisme dalam diri seseorang yang secara kuat dan secara dalam, yang mana menimbulkan pemikiran bahwa orang-orang yang berbeda dengan keyakinannya merupakan sebuah ancaman. Bagaimana kerangka berpikir gerakan keagamaan Islam? Kerangka berpikir gerakan keagamaan dalam Islam di mana dalam diri muncul dengan kepercayaan kepada Tuhan, sehingga menimbulkan adanya rasa keingintahuan mengenai agama atau ideologis, dan akhirnya memiliki sebuah keyakinan atau intelektual, di mana adanya keterlibatan emosional dan sentimental atau eksperensial pada pengajaran agama sehingga dapat terjadinya sebuah pergerakan keagamaan, di mana dalam pergerakan tersebut menimbulkan konfirmatif dengan merasakan adanya Tuhan yang menjawab keluhan kita. Lalu ada eskatik, yaitu merasakan adanya hubungan atau ikatan batin dengan tanda dan partisipatif yang merasakan bahwa Tuhan menjadi lebih dekat. Dengan adanya rasa seperti itu, maka akan timbul keyakinan dan pemikiran di hari ke hari atas apa yang dilakukan selama beribadah, seperti menerima keberadaan agama, bersifat realistis, meningkatkan ketaatan dalam beragama, lebih kritis, dan bersikap lebih terbuka, juga wawasan yang luas. Isu penting yang dikembangkan oleh gerakan kebangkitan Islam adalah berkaitan dengan kehidupan publik. Persoalan tentang keimanan dan ubudiyah tidak begitu menonjol apabila dibandingkan dengan persoalan peran Islam dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ciri yang menjadikan gerakan ini memperoleh predikat fanatik dan tidak toleran adalah klaimnya yang menyatakan bahwa mereka ini merupakan kelompok yang benar di mata Tuhan. Mereka ini cenderung memandang dirinya sendiri bukan sebagai bagian dari kelompok muslim, kebanyakan, tetapi sebagai penjaga kebenaran Islam.
Bagaimana pendapat saudara mengenai Syiah? Menurut pendapat saya tidak setuju dengan adanya Syiah. Menurut saya, Syiah bukan bagian dari agama Islam sendiri, yang dimana dapat dilihat bahwasannya tidak sesuai dan bertentangan dengan agama Islam, di mana kaum Syiah beranggapan bahwasannya Al-Quran yang menjadi pegangan umat Muslim memiliki perbedaan. Dalam Syiah juga mengkafirkan sahabat Nabi, terutama Abu Bakar dan Umar, dan tidak menjadikan riwayat hadis dan Al-Husnah sebagai pedoman kedua setelah Al-Quran, dan adanya beberapa perbedaan mengenai cara beribadah Syiah dengan agama Islam. Bagaimana memposisikan diri Anda dalam masyarakat dalam berbagai aliran dalam keagamaan, khususnya dalam Islam? Banyaknya mazhab di Indonesia dengan perbedaan dan ciri khas mazhabnya di kalangan masyarakat Indonesia mempelajari ilmu agama untuk saat ini mengikuti hal-hal yang baik dengan catatan melihat sumber terdahulu dan tidak asal mengambil ilmu tanpa melihat sumber ilmu tersebut, karena terkadang ada beberapa hadis yang salah tafsir sehingga menuntut ilmu agama, terutama agama Islam, dapat diambil dari aliran mana saja, dengan garis bawah harus melihat sumbernya terlebih dahulu. Sekian pemaparan jawaban ujian tengah semester saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.